Masih akan kita lanjutkan pembelajaran kita tentang bagaimana penggunaan NVivo. Jika sebelumnya kita baru belajar tentang bagaimana mengklasterisasi data, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana menginput atau memasukkan data yang ingin kita buat. Ingat di dalam riset kualitatif ya, bahwa datanya tentu data-data kualitatif yang nanti akan membuat interpretasi kualitatif. Kalau datanya memang tidak harus kualitatif, tetapi proses interpretasinya nanti akan kita baca dalam interpretasi kualitatif. Nah, dari situ sebenarnya bagaimana cara kita mengimpor data, kita bisa lihat di impor, ya, di Windows yang atas ini ada tulisan impor, ya. Nah, itu ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah Encapture. Nah, Encapture ini project kita untuk opening ya, project yang sudah ada yang ingin Anda lanjutkan dan semacamnya, kita bisa mengimpor dari situ. Atau mungkin kriteria-kriteria yang sudah Anda buat di project-project sebelumnya, Anda ingin copy paste juga bisa dibuat. Ya, tapi ini kalau mau silahkan diklik nanti di open di projectnya. Nah, yang kedua adalah Encapture. Encapture ini adalah pencarian berbasis web. Sebenarnya dia sederhana, dia hanya merubah apa yang ada di website, kemudian bisa dimasukkan ke dalam bisa dimasukkan dalam NVivo gitu ya. Ada beberapa model file yang bisa dibuat. Yang pertama NCFX atau mostly bentuknya adalah PDF ya. Sebagai contoh begini, misalnya kita sedang membuka sebuah browser, kemudian kita mencari ya, misalnya di Omnibus Law di detik.com ya, site-nya detik.com sebagai kita contoh. Coba kita lihat ada apa saja. Nah, misalnya ini kita klik ya. Nah, bagaimana kita sebelumnya ketika kita menemukan berita seperti ini, maka bagaimana kita memasukkan berita ini ke dalam NVivo. Nah, kita bisa menggunakan Encapture. Ini di sini adalah Encapture. Bagaimana cara mengaktifkan Encapture? Encapture bisa diambil di dalam add-on ya. Jadi nanti Anda masuk setting, kemudian bukan setting, langsung ke add-on more tools ya, kemudian extension di add-on. Lihat nih, Anda bisa menginstal Encapture ya di sini. Ya, silakan nanti cari Encapture ya. Encapture, kemudian Anda install. Ini Anda aktifkan. Nah, kalau sudah aktif maka akan muncul seperti tadi. Ada di sini nih. Ya, ketika sudah muncul seperti ini di sini, maka ini artinya sudah siap. Nah, ketika berita ini misalnya Anda mau mengambil, Anda bisa menggunakan cara manual yaitu Ctrl P ya, untuk di print dalam bentuk PDF gitu. Tapi hasilnya lihat semuanya raw dari keseluruhan berita yang akan dibuat. Ya, ini juga bisa, tetapi itu lebih semuanya, termasuk iklan-iklan nanti akan masuk. Nah, kalau di Encapture ketika Anda klik ya, Anda mau save ini, maka ada pilihan apakah Anda akan menyimpannya webpage-nya seperti Anda Ctrl Pin tadi atau hanya artikelnya saja. Nah, biasanya dalam kebutuhan riset kita hanya membutuhkan artikelnya saja, maka lihat yang kita capture, yang kita ambil hanyalah data di artikelnya saja. Ya, ini contohnya ya. Nah, oke, ini misalnya apa ini ya? Ya, ini aja di copy paste misalnya ya. Bisa gitu ya. Ctrl C di Encapture. Ya, description-nya kita buat. Ini kita buat ini, kemudian kita buat bukan photo bombs. Sebentar, ini harus mohon maaf. Jadi kita copy dulu di judulnya ya. Kita judulnya copy, kemudian di Encapture ya, kemudian di description. Nah, seperti ini, atau langsung di footnote-nya juga bisa ya, tetapi kita simpan saja dulu, kita capture dulu aja. Nah, ya, ini nanti dia akan save ya sesuai dengan yang kita inginkan. Ya. Nah, ini bisa kita buka, kita simpan di mana ya. Nah, ini kita nyimpan di mana nanti kemudian jadi penting. Katakanlah kita simpan di dokumen, kita siapkan di Zoom gitu ya. Judulnya apa, bla 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 bla, khusus folder detik dan semacamnya.
maka ini Anda bisa save ya. Nah, misalnya Anda perbaiki, kemudian Anda save. Nah, file NCFX ini bisa Anda recall, bisa Anda ambil tadi ya, yaitu dengan mengambil and capture-nya ya. Oh, tadi saya masukkan di mana, saya agak lupa tadi. Oh, di dokumen ya, NVivo ya kalau nggak salah ya. NVivo file. Ya. NVivo file. Mana tadi saya agak lupa. Save-nya tadi. Nah, intinya Anda bisa mengambil sebagai contoh ini capture yang sudah ada, Anda ambil misalnya ini saya ngambil satu ya. Ini yang ke save, kemudian Anda import ya, maka Anda sudah bisa merecall-nya data tersebut. Ya. Nah, ini masuk ke sini. Ya, di sini nanti formatnya adalah PDF. Ini contoh. Nah, kemudian atau file-file yang lain ya. File-file yang lain ini sama selama keterangannya adalah supported file. Lihat ini, ada banyak sekali supported file yang disupport. Bisa PDF, docs, ya, bisa MP3 dan semacamnya, bisa video. Ya, video nanti cuma perlu Anda transkrip ya. Audio juga perlu Anda transkrip. Gambar juga bisa, misalnya Anda melakukan pengamatan lapangan, Anda gambar dan semacamnya, bisa dalam Outlook ya, atau file-file yang lain. File-file yang sifatnya adalah dokumen. Nanti juga bisa Anda munculkan di ini. Jadi Anda tarik dulu. Intinya datanya Anda tarik dulu, Anda nanti akan muncul di file sini misalnya, nanti kemudian kita baru kelompokkan. Oke, nanti pengelompokan nanti ya. Seperti tadi Excel ini juga bisa. Ya, file-file Excel ini apa saja nih gitu. Kita lihat file Excel ini agak menarik karena yang dimuncul nanti adalah yang visualisasi datanya. Ini misalnya ya. Kata kunci nih misalnya, ini riset saya yang lama, mudah-mudahan masih ada. Coba kita lihat. Oke, kita lihat visualisasinya. Oh, ini ternyata begini nih ya. Nah, tinggal pertanyaannya Anda mau desain seperti apa gitu ya, tergantung dari visualisasi yang ingin Anda munculkan, karena ini nanti yang akan muncul di dalam di dalam label gambaran di sebelah sini ya. Oke, saya klik aja. Ya. Misalnya ini bisa gunakan data-data Anda yang dahulu. Itu sangat membantu kan kawan. Ya. Oke, sorry. Salah pencet. Nah, seperti ini. Dia akan muncul seperti ini ya. Itu untuk Excel. Untuk TXT file sama. Ini adalah file-file TXT, file-file CSV. Kalau Anda habis menarik data dari dari pihak ketiga dan semacamnya, Anda bisa, selama itu bisa diimport ke TXT bisa, atau survei, Monkey atau Qualtrics, ini biasanya adalah website atau tools yang digunakan untuk melakukan survei ya. Anda juga bisa import Qualtrics juga, atau juga data-data SPSS itu juga bisa Anda pakai gitu ya. Misalnya Anda ingin merecall data-data SPSS, riset-riset sebelumnya, riset-riset yang pernah Anda lakukan, itu juga bisa kita lakukan, atau klasifikasi sheet sama juga ya. Nah, atau juga bibliografi. Nah, bibliografi ini menarik nih. Misalnya kita biasanya di Brawijaya sering memakai Mendeley gitu ya, atau Zotero gitu, yang kita sudah punya banyak referensi. Nah, referensi itu bisa kita pakai, itu bisa kita recall kembali ya, untuk nanti kita pakai. Nah, atau juga note dan email. Lihat ya, note di sini menarik, ada Memo, Evernote, OneNote, dan Outlook. Nah, biasanya kalau kita melakukan riset-riset yang grounded research dan semacamnya yang banyak pengamatan lapangan, maka kita biasanya menginstal tool-tool ini di dalam HP kita, di dalam tab dan alat komunikasi kita, karena itu memudahkan sekali untuk research. Ya, misalnya Anda menginstal Evernote gitu ya, kemudian Anda membuat catatan-catatan di Evernote, dan catatan itu penting sekali, atau Anda meng-capture foto atau menemukan faktual apa gitu yang biasanya Anda simpan di Evernote, itu sangat penting dan bisa dimunculkan kembali di sini. Tinggal nanti pengkodingannya seperti apa. Termasuk OneNote yang bawaan dari Microsoft kalau Anda beli Microsoft Office ya, Outlook, atau dari email-email. Jadi email-email itu nanti Anda tata di Outlook akunnya Anda ini, sehingga Anda bisa memanfaatkan misalnya wawancara nih lewat email atau something else ya dan semacamnya, atau memo ya. Memo ini banyak sekali
gadget-gadget kita biasanya memo yang biasanya akan di-convert ke dalam TXT ya, atau RTF, docs, dan semacamnya. Nah, itu nanti yang kemudian pakai. Atau report, laporan atau ekstrak dan semacamnya, codebook dan semacamnya. Ini kalau mungkin level S1 masih jarang dipakai. Nah, sebagai contoh tadi yang kita sampaikan. Nah, ketika sudah ya, kita sudah melakukan impor nih. Ada di files gitu ya. Nah, misalnya ini. Sumenep ini mau Anda klasterisasi ke dalam sumber yang mana? Oh, sumbernya dari mana misalnya ya. Anda tambahin nih. Ya, tadi Anda tambahin dari riset visip UB gitu misalnya ya. Nah, terus Anda masukkan kriteria itu. Oh, ini masuk dalam klasifikasi riset visip UB. Oke, kita klik riset visip UB. Nah, maka dia akan masuk cluster riset, dia akan masuk pengelompokan sumbernya dari riset cluster UB. Cuman, nah lihat nih, kita bisa kasih file classification-nya di mana gitu ya. File classification kita tambahin misalnya data mentah ya. Nah, tadi di mana tadi? Riset visip UB, kemudian Anda masukkan data mentah ya, sehingga masuk di data mentah juga, tetapi juga masuk di riset UB. Jadi artinya dia memiliki dua identitas sumber dan identitas file klasifikasinya. Ini tergantung dari nanti bagaimana kita menggunakan. Nah, atau kita menggunakan eksternal ya. Kalau eksternal ini memang agak menarik, agak lebih spesifik untuk kontennya. Kita juga bisa eksternal itu kita tambahin folder ya. Misalnya ini dari website pemerintah ya. Misalnya dari website pemerintah Anda tambahkan satu ya, new external gitu. Nah, ini nanti tinggal Anda kasih nama. Misalnya adalah daftar anggota DPR. Misalnya ya, Anda pada deskripsinya apa silakan dibuat. Nah, cuman eksternalnya dalam bentuk apa? Filing, web link. Misalnya kita buat web link nih, dapat link ya. Nah, di sini URL-nya harus di paste ya. Misalnya dari situs yang resmi gitu ya. Nah, ini misalnya Anda copy, Ctrl C ya, kemudian langsung Anda Ctrl V di sini ya. Bla 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 Anda isi, Anda lengkapi. Nah, maka dia akan langsung masuk ya. Tetapi ini memang syaratnya adalah mengaksesnya harus online. Nah, ini yang beda dengan file-file yang lain. Nah, intinya adalah bagaimana Anda kemudian mengumpulkan ini semua ya, file-file, dan kemudian Anda menginputnya ke dalam sumber-sumber yang cluster-cluster yang sudah Anda buat. Baik, terima kasih teman-teman untuk inputting data. Itu kita nanti akan selanjutnya bagaimana melakukan proses coding. Selamat belajar.